Ya guys ya, belajar buat video, ngomong di depan kamera dengan terstruktur dan rapi itu, dan adanya gangguan-gangguan korongsang ini agak sedikit ribet ya. Begitu juga dengan penegakan hukum yang ada di Indonesia. Sering terdistraksi atau diganggu oleh konstrang-konstrang kepentingan dan agenda-agenda politik. Ya, mungkin itu sudah jadi rahasia umum dan sering menjadi pembahasan oleh pengamat politik, pakar hukum, dan sebagainya. Tapi nyatanya hal itu masih terjadi hingga hari ini. Sebagai sebuah negara demokrasi, tentu kita tidak mengharapkan hal semacam itu. Karena penggunaan instrumen hukum sebagai alat kepentingan politik tentu akan merusak kesehatan demokrasi. Karena demokrasi membutuhkan penegakan hukum yang adil, tanpa intervensi, transparan, dan juga independen. Maka hari ini dengan berbagai fenomena yang menunjukkan pola-pola semacam sandera politik dengan instrumen-instrumen hukum, maka ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Yang pertama, untuk penegak hukum tentu saja harus membantah tuduhan bahwasanya politisasi hukum masih berlaku atau masih terjadi di Indonesia. Dengan apa? Ya dengan kemudian membuktikan atau melakukan penegakan hukum seadil-adilnya. Jangan kemudian ditutup-tutupi ketika ada informasi atau bukti terkait dengan kasus-kasus tertentu, terutama korupsi. Jangan sampai disimpan untuk kemudian digunakan sebagai senjata politik oleh pejabat atau penguasa. Kemudian untuk politisi sendiri, agar tidak tersandra, tentu saja hal yang harus dilakukan adalah tidak melakukan kasus hukum atau apalagi korupsi. Mungkin ketika berkoalisi dengan penguasa disimpan, dilindungi agar tidak dibuka oleh publik ataupun penegakan hukum. Tapi namanya juga politik, tidak ada kawan yang abadi. Yang ada adalah kepentingan abadi. Dulu boleh berkawan, mungkin saja ke depan bisa menjadi lawan. Dan ketika menjadi lawan dan melakukan perlawanan, maka kartu atau kasus yang disimpan selama ini mungkin saja akan digunakan untuk melemahkan Anda sebagai lawan politik. Dan maka dari itu, hindari. Mungkin godaannya terlalu kuat, terlalu sulit untuk dihindari. Tapi sebisa mungkin jangan pernah macam-macam dan membuat kasus. Mungkin rakyat tidak tahu, tapi kita percaya ada karma. Maka karmanya adalah kartu itu dibuka. Dan itu sudah banyak terjadi. Ada yang sampai meninggalkan tahta sebagai pemimpin tertinggi partai karena takut kasusnya dibuka. Ada juga yang kemudian akhirnya dibuka hari ini karena dianggap melawan dan sebagainya. Itu. Ya, kita sebagai rakyat tentu berharap bahwa politik ini bersih. Politik susah bersih. Hukum lah terutama. Karena sesuai konsep ideal sebuah negara seperti teori Montesquieu, ada 3 pembagian kan. Ada yudikatif, eksekutif, dan juga legislatif. Jangan sampai satu diantaranya dominan dan menguasai serta mengatur bagian-bagian kekuasaan yang lainnya. Sehingga kacaulah konsep bernegara. Ya, ini mungkin terkesan terlalu idealis, tapi itulah yang menjadi harapan. Karena demokrasi kita atau Indonesia hari ini tidak berharap ada hal-hal semacam itu. Karena kita harusnya berfokus pada pergerakan menuju kemajuan kesejahteraan untuk masyarakat. Bukan lagi bertikai atas kepentingan-kepentingan elit, kepentingan-kepentingan pribadi ataupun juga partai yang akhirnya mengorbankan rakyat Indonesia yang berjumlah hampir 300 juta ini. Partai berapa orang sih?